Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Wiwit Agus Miarsih dengan NIM 204-2500-401. Saya berasal dari kelas HE, mata kuliah Politik Internasional, dan jurusannya adalah Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Nah, kali ini aku akan membahas tentang perkembangan regionalisme di kawasan Eropa. Sebelumnya aku akan ngejelasin dikit mengenai regionalisme. Nah, regionalisme itu aku jelasin secara singkat aja ya. Regionalisme secara singkat itu adalah bentuk kerjasama antar negara dalam suatu kawasan. Nah, keadaan global nih sekarang telah diwarnai dengan berkurangnya kapasitas negara, serta kaburnya batas-batas kedaulatan negara yang memunculkan pola politik baru yang mengasosiasikan kepentingan nasional dalam kepentingan regional atau regionalisme yang merupakan jalan keluar bagi pencapaian kepentingan nasional. Berarti regionalisme ini sangat penting ya teman-teman. Oke, nah sebelum kita ngebahas tentang Eropanya ya, regionalisme di Eropa, aku akan ngejelasin sejarah regionalisme di kawasan Eropa. Nah, jadi regionalisme di kawasan Eropa dibentuk karena berawal dari kesadaran pasca peperangan. Wow, terutama pada pasca Perang Dunia Kedua. Proses imigrasi di kawasan Eropa berasal dari bentuknya komunitas hidrogen sentra community yang merupakan organisasi atau komunitas pertama pada sektor ekonomi di bidang batubara dan juga baja. Nah, tujuannya adalah menghapus berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan pasar bebas untuk berbagai negara. Nah, pada saat itu, peperangan sangat merugikan Eropa, jadinya mendorong kerjasama dengan tujuan adalah menghindari peperangan ini terjadi kembali. Terdapat beberapa organisasi regional di kawasan Eropa ini, teman-teman, sebagai wujud keseriusan Eropa untuk menciptakan tatanan dunia baru yang bakal lebih damai. Oke, yang pertama ini kita masuk ke kawasan Eropa Barat. Di Eropa Barat terdapat organisasi kerjasama ekonomi. Yang pertama ini adalah Organization for Economic Cooperation. Nah, menurut Wikipedia, organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi ini merupakan sebuah organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi, perwakilan, dan ekonomi pasar bebas. Lalu yang kedua ada Western European Union, yang dimana mereka itu menangani masalah ekonomi, sosial maupun budaya. Lalu yang ketiga ini udah nggak asing lagi, yaitu ada North Atlantic Treaty Organization atau yang biasa kita singkat yaitu NATO. NATO ini yang menangani masalah-masalah militer ya teman-teman. Nah, munculnya integrasi Eropa yang lebih besar yaitu ada Uni Eropa. Selain organisasi juga muncul komunitas di beberapa bagian Eropa Barat ya. Salah satunya lahir dari Perjanjian Roma yang menciptakan masyarakat ekonomi Eropa. Lalu masyarakat tenaga atom Eropa yang kemudian mereka bersatu menjadi European Community. Yang terakhir ini di bagian Eropa Barat ada SEA atau Single European Act. Nah, Single European Act ini ditandatangani pada bulan Februari tahun 1986 dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987. Tujuan utama Single Act ini adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992. Nah, selanjutnya kita memasuki kawasan di bagian Eropa Timur. Oke, di kawasan Eropa Timur ini juga ada suatu pembentukan yaitu ada Pakta Warsawa. Atau lebih gampangnya kita sebut aja aliansi militer. Merupakan suatu aliansi pertahanan negara-negara komunis dan juga sosialis di kawasan Eropa Timur. Yang punya tujuannya lumayan nih, yaitu mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari NATO. NATO itu yang tadi ya teman-teman, yaitu yang ada di Eropa Barat.
Lalu setelah kita ke Eropa Barat dan juga Eropa Timur, kita memasuki kawasan Eropa Tengah. Ya, di Eropa Tengah ini ada Visegrad Group, atau aku susah ngejelasin, cuman itu nama lebih simpelnya itu adalah aliansi 4 negara di bagian Eropa Tengah. Di situ kita bisa sebut juga dengan V4. Ya, V4 ini terdapat beberapa bagai negara ya teman-teman. Jadi ada 4 negara, yaitu ada Republik Ceko, Hongaria, Polandia, dan juga Slovakia. Nah, tujuan dari Visegrad Group ini adalah kerjasama dan lebih memperkokoh integrasi di dalam kawasan Eropa. Lalu yang terakhir ada Eropa Selatan. Eropa Selatan ini cara ekonomi negaranya sudah cukup maju ya teman-teman hingga saat ini. Terutama ada negara-negara yang pasti kalian bakal tahu, yaitu adalah ada Italia, Portugal, Spanyol, dan juga Yunani. Merupakan negara-negara besar yang telah masuk ke Uni Eropa dan juga Eurozone. Dan juga telah mengganti mata uangnya menjadi euro. Oke, dari beberapa penjelasan yang aku jelasin barusan, aku memiliki kesimpulan, yaitu sebagai organisasi regional yang cukup sukses di bagian Eropa ini, Eropa juga sudah memiliki potensi dan juga kemampuan bahkan wewenang yang cukup memadai untuk kawasan, khususnya dalam menyelesaikan konflik. Terutama yang kita lihat tadi barusan ya, yaitu ada berbagai macam organisasi di berbagai wilayah dengan tujuan yang sangat-sangat baik untuk kawasan tersebut. Baik, sekian dari penjelasan aku mengenai perkembangan regionalisme di kawasan Eropa. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.